para ulama, khusus pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin dan segenap jajaran pengurus ranting NU Rejing, wabil khusus yaitu Rois Suriah ranting NU Rejing, Ustaz Muhammad Toha beserta Ketua Tanfidiyah Ustaz Abdul Muthalib, dan juga hadir di tengah-tengah kita yaitu Akwan MBCNU Tiris Barat Ustaz Asro Hidayat, dan tak lupa pula kepada segenap pengurus ranting NU mulai dari ranting, pengurus ranting dan lembaganya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk hadir dan memberikan kesempatan kita untuk berkhidmah memperjuangkan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pengurus ranting yang berbahagia, ranting Rejing yang berbahagia, alhamdulillah ranting NU Rejing sudah melalui beberapa proses, mulai dari musran, terus kita mengadakan pelantikan, dan juga tahap ketiga yaitu adanya musyawarah ranting atau rapat kerja ranting NU Rejing. Alhamdulillah proses ini setelah musker ini atau setelah raker ini etekula gonabon mau Nabi Lazisnu sudah jalan ya. Tinggal yang lain program-program yang akan dirumuskan di raker ini dari LDNU, LWPNU apa kerjanya nanti dimusyawarahkan. Nah, ini proses organisasi memang begini. Nah, kami di Pasrai selalu diwanti-wanti oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan kami pengurus MBCNU sudah ada semacam pelatihan-pelatihan terkait organisasi yang itu menjadi amanah kami untuk kami tularkan. Sebelum kami tularkan, kami pengurus MBCNU Tiris Barat itu mengerjakan dahulu. Kami kerjakan dahulu apa yang dititahkan oleh pengurus cabang, lalu kami tularkan kepada pengurus ranting NU yang ada di wilayah MBCNU Tiris Barat. Ada hal yang harus kami sampaikan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan terkait masalah organisasi. Jadi pengurus cabang sudah memberikan kami beberapa materi. Yang pertama, materi tentang keorganisasian. Jadi beliau mengatakan selalu dawuh kepada pengurus MWC bahwa organisasi NU itu harus sehat dalam 5 hal. Kudu sehat dalam 5 hal. Yang pertama, sehat organisasi. Yang kedua, sehat manajemen. Nah, ini yang harus kita nanti buat panduan untuk saya pribadi ya, karena ini titah dari pengurus cabang dan juga kita pengurus ranting NU yang ada di sini. Manajemen, sehat kepemimpinan. 3, 4, sehat administrasi. Yang kelima, yang terakhir adalah sehat pendanaan, sehat keuangan. Nah, ini saya mau menyampaikan ini saja apa yang sudah disampaikan oleh pengurus cabang, kami sampaikan kepada pengurus ranting untuk menjadi dipedomani agar supaya kita menjalankan organisasi ini, menggerakkan organisasi ini di samping
dohirnya digerakkan juga batinnya yang juga perlu dikerjakan. Nah ini lebih ke dohirnya, urusan batin, urusan suriah, urusan suriah. Nah, sehat organisasi kita perlu tahu dulu organisasi itu adalah perkumpulan banyak orang. Nah ini perkumpulan banyak orang. Ya jadi orang abolong, orang-orang berkumpul untuk menuju tujuan yang sama. Nah di NU itu sudah tujuannya jelas. Kami sampaikan tujuan besarnya adalah amanatun lihimayatiddin wa amanatun lihimayatil waton awil bilad. Ya, jadi ini. Jadi menjaga, mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga NKRI. Dua ini tujuan bersama kita. Mulai dari PP sampai ranting. Amanahnya dua ini. Pokok ya, belum yang ranting, yang cabang-cabangnya. Ini yang pokok ini ada dua ini. Nah, bagaimana organisasi yang tidak sehat? Organisasi yang tidak sehat, yang pertama, karena organisasi itu perkumpulan banyak orang, ternyata organisasi yang tidak sehat itu pertama, sebagai acara ketuana, sebagai sorat ketuana, sebagai semutu kopi ketuana, sengetih ketuana, tempatnya di tempat yang ketuanya juga. Nah, ada kak masih lain, orang selain kak. Nah ini organisasi yang tidak sehat, kan organisasi yang tidak sehat. Alhamdulillah kami memantau sejauh ini, ya mulai dulu memang ya sekretaris kerjanya ya ini, bendahara ya kerjanya gitu. Ini organisasi kumpulan banyak orang. Mon kuning situng saya kenaungin seperti organisasi Tempo dulu. Karena ada intimidasi dari Orde Baru. Masya Allah. Sejalan ini situng, Pak. Ketua NATO, apa? Takut intimidasi Orde Baru. Dimin ngadagi pengajian. Jadi mau mengaku NU itu orang dulu. Saya sepo-sepo nih Kak. Japo insya Allah. Dan kula wakil sekretaris Nahdlatul Ulama tak pede tentako. Sekretaris, saya muncul cuma ketuanya. Akhirnya berimbas kepada beberapa ranting. Sampai sekarang ini masih ada ini yang seperti ini. Kama NU nikah. Selain sobu. Nah, nikah ketua NATO atau bro iseto. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya musran di MWC NU Turis Barat yang awalnya ada 2 ranting yang model organisasinya seperti ini sudah dilibas sudah dengan momen musran. Jadi musran di MWC NU Turis Barat harus berkelompok karena ini organisasi. Makanya kami ngotot ya pelantikan sendiri biar tahu mana orang-orangnya. Terus musran, dimin bersebung musran, sebung raker mon dimin. Tekan ngrejing kau. Musran atau raker, raker atau musker. Musran ini gak dimin gak ruang, musyawarah orang pedean gak ruang. Nah ini, jadi kami di MWCNU Turis Barat semua rantingnya harus melalui 3 hal ini. Pertama musran tibi, yang kedua pelantikan sendiri, mengajari berkelompok-kelompok mengerjakan sesuai tugasnya. Malah tak bion ketua atau tingano si hadir kadang kuning 2 teloan aduh. Kami meneka organisasinya, unsur-unsurnya organisasi, indikator organisasi tidak ada. Nah ini tidak sehat berarti dalam organisasi. Sehat organisasi gimana? Ya ini punya polok. Indikator ini sudah bahwa ini adalah sehat organisasi. Moga-moga sampai akhir jabatan nanti ini perkumpulan banyak orang ini. Ya, perkumpulan banyak orang ini. Biasanya pertamanya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat akhirnya kada teloan. Nah, ini kebiasaan. Insyaallah punten neng ranting NU rejing kadito.
Terus menuju tujuan yang sama. Nah, itu tujuannya seperti tadi. Beda anggota HTI noro jadi pengurus NU. Wah, ini tak sehat pun. Secara organisasi tujuannya beda. Karena tujuannya beda. Kelompok yang tidak sepaham dengan konsep NKRI, dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang mengaku. Sekarang ini banyak yang mengaku. Perlu kita tambahi An-Nahdiyah. Lah, tak cocok di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lah ini tidak sehat berarti ini sudah. Organisasi separuh orang punya misi yang berbeda dengan misi Nahdlatul Ulama. Nah ini sudah tidak sehat. Nah ini organisasi sehat, sehat organisasi, sehat manajemen. Bagaimana kita bisa mengatur SDM yang ada, nikah manajemen, untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya, tupoksinya. Jadi SDM, alhamdulillah SDM yang rejing nih, masya Allah. S1-nya sudah banyak, S2-nya juga ada. Terus ahli kitab, lulusan salaf di bidang IT, masya Allah sudah SDM-nya mampu. Kita tinggal memanage SDM itu. Nah ini manajemen kan. Memanage SDM itu agar supaya berjalan sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya menuju tujuan organisasi tadi. Ya, mon tak sehat kan kenapa? Contoh, mon tak sehat. Di sini kurang SDM satu. Bukan dikatakan tidak sehat, tak sehat sekuni kun. Paling cotot ku iki kin sekone seneng karo kun. Ogel kun iki. Bener pas tak sehat boten kepinten tak saratan. Ingat apa contoh saya tak sehat? Ingat ketua ki guru dadi dirijen. Nah, nek kurang sehat sekuni nek. Pada nomor beda acara PBNU nek pas Gus Yahya ada di dirijen nek. Lah, nek manajemennya nek ada masalah di manajemennya. Manajemen organisasi. Lah, ada enggak? Jadi napa ki? Ya, jadi ya mungkin SDM urusan dirijen ini kak ditingkatkan lagi nanti. Jadi seraan senika saya bisa saya dengar senika kan. Nah, ini manajemen ya, manajemen organisasi. Terus bagaimana pengorganisasian, pengelompokan di mana yang SDM yang paham terhadap ekonomi, tempatnya di sini. Jadi makanya ahli ekonomi silahkan di LPNU, ahli di manage SDM itu ahli dalam masalah turos, ya tempatnya di LBM. Nah, terus ahli di bidang kesehatan tempatnya di LKNU dan yang lain sebagainya. Nah ini manajemen, di manage, di manage sebisa mungkin, sebisa mungkin, ya semampu nawon, mentang mampu ki, jadi tidak sesempurna apa yang saya katakan. Begini, tak mampu nih sokone tanah apa namanya kaki buruk kasa, ya bisa ditoleransi, bon gitu, bisa ditoleransi. Jangan ulangi boleh aja ketua. Jangan ulangi boleh ketua ada di dirijen. Nanti saya rata saya dengar sini kayak gini. Ini sehat manajemen. Sehat manajemen. Makanya para ulama di manage SDM-nya itu menempati di tempat yang sangat prioritas di Nahdlatul Ulama, yaitu tempatnya adalah di pimpinan tertinggi. Nah ini yang beda dengan yang organisasi-organisasi lain. Yang beda dengan organisasi yang lain. Jadi kedudukan suriah dan wakil-wakil suriah ini kedudukan sakral, kedudukan yang
sangat mulia, tinggi derajatnya karena pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Mulai dari tingkat PB sampai ke bawah, ini Suriah ada di tempat pimpinan tertinggi. Nah, ini kita harus juga paham karena apa? Mau NU mau menempatkan alim ulama di tempat pimpinan sehingga kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Nahdlatul Ulama ini berdasarkan konsep-konsep keagamaan. Nah, ini menjadi sebab nantinya Allah meridhoi konsep atau kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kebijakannya dipegang oleh Suriah, seorang ulama. Ada ormas Islam, mas banyak. Ada ormas Islam. Omong diri ke gulen, aduh. Ini bedanya dengan Nahdlatul Ulama, ya. Harus dan wajib dipegang oleh ulama. Pertama, saya mengeluh meratasan mengeluh kepada bayi karena beliau mantan atau apa ya dulunya. Jadi di organisasian saya itu Pak, Masya Allah, ya pon, majak debu seneka, singpon ini keluar selama 2 tahun kembali dari dakwahnya itu langsung kadang jadi amir, pemimpin meskipun tidak pernah mondok. Mengeluh begitu sama saya. Sehingga apa? Yang dikeluhkan itu adalah kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami di dalam kitab-kitab yang ada. Nah, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena tidak punya ilmu memang. Tidak punya ilmu agama untuk sehingga kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan nafsunya sendiri. Sesuai dengan nafsunya sendiri. Bukan bertendensi berdalil dengan ilmu. Nah, ini manajemennya. Jadi manajemen di Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sehat kepemimpinan. Nah, kalau sudah bicara kepemimpinan, yang ketiga, kalau sudah bicara kepemimpinan, maka kepemimpinan di Nahdlatul Ulama pastinya di organisasi yang lain juga ada pimpinan, ada bawahan. Nah, ini harus jelas ini. Harus jelas. Dan kita bersikap selaku pimpinan itu harus bagaimana? Pimpinan itu di NU seperti pimpinan tertinggi, Rois Surya. Pimpinan di Tanfidiyah, yaitu ketua Tanfidiyah. Di lembaga-lembaga juga ketua lembaga ini dan yang lain sebagainya. Bagaimana bisa pimpinan tersebut memobilisasi, mengatur, mencontohkan, bukan hanya memobilisasi, mengatur, mencontohkan bagaimana perilaku-perilaku dalam kita bernahdlatul ulama ini. Ini yang namanya sehat kepemimpinan. Jadi rapat ternyata pimpinannya tidak hadir, seumpama. Nah, ini kurang sehat sudah. Atau yang memiliki kepemimpinan di bidang masing-masing, seperti rapat, seumpamanya ada rapat, sekretaris sudah hadir. Lah, kan ini kepemimpinan yang memimpin administrasi, yang buat ini Pak Sobung, yang mengatur acara, yang mengatur yang lainnya terkait kelengkapan rapat, ini sudah hadir. Nah, di sini sudah sering dah hadir. Nah, di sini sudah kurang sehat dalam kepemimpinannya. Ya. Kita ini semuanya pemimpin karena punya amanah sendiri di Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara kita untuk menjalankan kepemimpinan kita ini di Nahdlatul Ulama. Khususnya saya paling tinggi itu dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama ki Rois Surya menabi ring ranting ki
uh, Ustadz Muhammad Toha ini kan. Nah, saya tupoksi untuk menjalankan program-program ini di Ustadz Abdul Muthalib beserta pengurus Tanfidiyah yang lain. Nah, ini sehat kepemimpinan. Yang ketiga, yang keempat, sehat administrasi. Sehat administrasi itu ada sangkut pautnya dengan koordinasi, berkoordinasi. Terus urusan di kertas-kertas ngeprint nggak karo administrasi bon segepang nawon gitu. Segepang urusan daftar hadir, terus surat menyurat, arsip, mengarsipkan surat, ada surat masuk, ditampung, kan gini. Beda Pak, nang kanton nikah kepi kenapa ki ka cator sareng kula ini kebeda sedaja di ADART Nahdlatul Ulama. Dan satu buku ini mohon masing-masing nantinya ini yang ketua, tugasnya ketua nikah dari MWC Pak, gratis dari MWC gratis kami berikan kepada semua ranting yang ada agar supaya dibaca sesuai dengan tupoksinya. Tugasnya saya apa? Ada di sini sudah. Nah, tugasnya saya apa? Ada di sini. Ya kami kasihkan kepada ketua nantinya untuk ketua dulu membaca. Tako aleman anggotan ki. Nah, nih. Deki wah aleman anggotan. Boh, malah koi kritik melo. Lo ketua di gitu. Nih, kurang sehat berarti ini kan dalam organisasi. Ini kayak paling angin ke ketua sareng kula, mereka biasa sareng rois boleh saya ketua nih kade nih kaki. Yang mampu na MBC kuning setong kedua ya bon kade. Jadi baca bon setting penting untuk saya pribadi ketua Tanfidiyah apa saja yang harus diperlukan. Kita kok tuh baca sedaja enten. Setting penting melolo bon jenenge gak ruang. Mon bisa baca juga karena nih kak kitab sucinya organisasi, kitab suci. Menabi bon kitab suci ini kak, menabi Al-Quran hudan linnas. Mon tak ngangkui Al-Quran, ki dolalah deki tersesat deki. Samping aneh kebon untuk menjalankan organisasi, malah bisa sesuai dengan apa saya karep muassis. Nah, kau cuma jaga tiga itu. Ini kitab suci nakeng bener kitab suci umat Islam bukan, tapi kitab suci organisasi Nahdlatul Ulama. Ini kan sehat dalam sehat dalam administrasi yang keempat asal sehat dalam administrasi. Terus pelaporan. Nah, ini biasanya di Lazisnu pelaporan. Kan ada pelaporan sudah terbiasa insya Allah di rejing ini sudah urusan pelaporan, melaporkan ini. Nah, ini ada pelaporan nanti. Pelaporan itu ada di rapat-rapat lagi. Jadi masih saya belum ketika ada rapat fungsi dari rapat harian Suriah, rapat harian Tanfidiyah, rapat harian Suriah Tanfidiyah. Nah, ini biasanya 3 bulan sekali. Ini diatur juga di sini rapat-rapat. Kalau mau ikut sistemnya DART secara sempurna, masya Allah, masya Allah. Jadi insya Allah ya, muassis nih kak, memandang kita bi'aini ridho. Bi'aini ridho. Apa? Kan melarat omku. Nabi sesempurna mungkin mengikuti panduan ADART ini dalam menjalankan organisasi. Kenapa mak melarat? Sebab mau bensin TV. Menabi tak kedur ruhul jihad setegi kan to masya Allah. Repot pak. Beri kepentingan sekonik baywon. Sekonik yang songgun bisa ditoleransi songgun. Itu tak napa tengkan aja nih gak ruang. Ini kerapat NU bakala kadang Pak. Senenge kado. Bakala pun tak hadir kerapat NU. Senenge kasar. Nah, nggih. Karena apa? Karena kadin toh perlu ruhul jihad yang tinggi memang dalam mengelola organisasi di Nahdlatul Ulama ini. Karena non profit
organisasi NU itu non profit. Sebelum enggak pemerintahan nggak sah rapat nikah lestari nikah pemerintahan nih bagi masya Allah itu kopi nih pak anggaran nih banner karpet nikah konsumsi kopi bitong kopi oke sangat beda kopi tanda tangan karuah beda kopi jadi menabi nih itu kan punten berbekal ruhul jihad ngabdi ka para muassis Nahdlatul Ulama. Kita cinta kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Karena kita bukan orang-orang yang soleh. Karena gentong akhir pasca orang soleh, male oleh syafaat orang soleh, male oleh barokah orang-orang soleh para muassis Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir ini sehat songkuna beda slide nih bagi neng PC karo beda slide. Jadi tidak selesai jadi menabi nerangake Kak Dinto iki menangku slide karua enggak PK saya ngiring PKP karua pon. Jadi 1 jam pelajaran satu materi PKP pon. Menjelaskan ini saja. Karena secara detail ini Masya Allah pembahasan ini 5 ini cuma yang terakhir yaitu sehat pendanaan Pak. Sehat pendanaan perlu dibedakan bahwa lazisnu itu adalah tasarruf. Di sini tasarruf ya. Jadi untuk mentasarrufkan kepada mustahik itu lazisnu. Untuk kepentingan keagamaan Islam bisa etol cantol lagi untuk kepentingan NU. Yang lebih banyak kan ke tasarruf mustahik kasa. Di sini diatur bagaimana masalah pendanaan di Nahdlatul Ulama. Dari mana pendanaan Nahdlatul Ulama? Pertama, dari uang pangkal masuk. Nah, sopung kanton, so masuk TV pon. Jadi menabi dimin saya masuk ke NU karua pas oleh Kartano karua. Nek majer administrasi. Dimin sampai makin hubung ceritaan nggak kasaki. Kayak menabi pada gue netoro aki pas singane kan uang pangkal nika etoro aki menabi pada pembuatan Kartano majer 10.000 seneo karo. Nah uang pangkal ini uang pangkal yang kedua iana Syahriah iana nika kewajiban organisasi iana itu kewajiban organisasi untuk memperkuat pendanaan di Nahdlatul Ulama untuk operasional organisasi, benih untuk tasarruf, benih untuk ngateraki bantuan dari lazisnu bukan seperti itu. Untuk nikah acara katikan, tomaken, terus rapat-rapat, terus program-program yang akan dirancang masing-masing itu anggarannya berapa. Okay. Ngadaki katimaken, seumpama, ngadaki katimaken raker, seumpama. Berapa pendananya kalau dihitung seumpamanya 2 juta. Men NU bisa itu foto karena swasta Pak. Jadi karena ini organisasi non profit ya. Jadi saya kisoki nyopeng nikah tinggal saya tadi entah usah tanah apa dan si katitimin bagi ki zamana Rasulullah nih kan. Ya Allah penyandang dananya kasaki di antara nih Sayyidina Abu Bakar. Kisoki Kasawan, terus Abdurrahman bin Auf sampai menghibahkan ketika setiap perang itu kadang petong atos jeren, jadi kuda kasa, terus alat-alat persenjataan ibaдаin di Kisoki karua. Ini tak pas jadi lantaran miskin nanti senega kasa. Nah ini, di sini ada Syahriah, ada donatur lain lagi, ada Syahriah. Terus ada penghasilan dari ekonomi yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Masuk dalam bendahara, di kas bendahara, semuanya itu utamanya I'anah Syahriah. I'anah Syahriah. Lah ini dibuat apa? Lah ini dibuat biaya program. Kita memprogramkan hitan masal seumpamanya. Dibiayai dengan ini. Bulanan kita ini. Hitan masal, ranting NU, rejing. Nah, tak kimeng bon. Akhirnya berapa pendananya, berapa yang mau dihitan, kalkulasi, ini pendanaan.
Emang tak bisa dikalkulasi begini. Entar kalau nak nyemak saya benda karo. Pian bisa senapas nih karo. Oke. Nah, oke. Oh, kula nanggung yang ketelo pun sehitan tanggung kula. Mulai dari pertama kita dokternya, biaya dokternya, oh pian nanggung lemaan. Nah apa mau senikatan iki. Tak pas kotu klek saklek noro neka waktu dari Napa I'ana Sahriyah karena sumbernya ini memang bisnis NU masih belum ada kan ki Sahriyah Sobung terus uang pangkal Sobung tadi kamu apa mun ngebedakeun hitan masal senika jadi kamu apa otago modeakeun kegiatan napa seminar tentang lembaga pengembangan pertanian. Nah, ini kan seminar. Ya, maka semuanya dikumpulkan untuk seminar masalah temanya tentang ini seumpamanya. Oleh kamu mohon pasobung dari nikah. Oke. Bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Nah, kerjasama di pihak desa itu bisa. Pihak-pihak yang lain pihak-pihak program-program kabupaten, dinas-dinas bisa untuk melaksanakan program ini. Yang wajib juga ini kewajiban organisasi yaitu I'anah Sahriyah. I'anah Sahriyah. Per bulannya berapa gitu untuk operasional program ini. Nah, itu 5 hal ini yang bisa kami sampaikan secara singkat. Moga-moga kita semuanya bisa melaksanakan pengaturan organisasi perkumpulan Nahdlatul Ulama ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para kiai-kiai kan nika hasilnya kiai rapat kan tuh Pak. Dari Muktamar ke-34 di Lampung kemarin terpilihnya Gus Yahya menghasilkan aturan organisasi seperti ini. Jadi kiai-kiai semuanya rapat ini. Jadi ADRT itu kipadana titah kiai. Titah kiai ADRT itu. Titah pimpinan Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala khidmah yang telah kita lakukan di Nahdlatul Ulama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.